Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar semua saudara saya sekalian? Saya pada hari ini ingin menyampaikan sebuah beberapa isu, dan saya mau menanggapi beberapa isu yang saat ini lagi viral, terutamanya masalah Jokowi 3 periode ini. Saya yakin apa yang dikatakan oleh Pak Amin Rais itu sebetulnya kurang tepat. Karena yang pertama, Pak Jokowi sudah berjanji pada semua masyarakat bahwa Pak Jokowi seperti tidak mau tidak mau menunjukkan otorisasinya, yaitu dengan 3 periode tersebut. Ya, hal itu pun mustahil. Ya, apabila Pak Jokowi betul-betul dia yakin dia bisa 3 periode misalkan nih, ya, itu sebetulnya tidak mungkin terjadi, dan itu mustahil bagi Pak Jokowi sendiri, karena di dalam undang-undang mengatakan bahwa pasal berapa saya lupa lagi, kalau ada koreksi maaf ya, tolong koreksi saya, itu menjelaskan bahwa jabatan presiden itu hanyalah 2 periode saja. Setelah 2 periode itu tidak bisa lagi, kecuali kalau mau mencalonkan sebagai wakil presiden. Jadi tentu Pak Jokowi ini tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai presiden ketiga, ya, karena beliau itu sudah diatur oleh undang-undang. Dan apabila itu terjadi, berarti beliau melanggar undang-undang, dan itu mesti diadili. Ya, meskipun presiden, tapi kalau misalkan Pak Jokowi melanggar, maka ini perlu diadili. Ya. Dan bagi kita semua, tentu kita pun juga tidak mau menerima ada satu presiden yang mau 3 periode. Karena kita ini sekarang sudah hidup reformasi, bukan lagi hidup di zaman Orde Lama atau Orde Baru, di mana semua presiden itu tergantung kepada pribadinya, yaitu masa jabatan boleh diperpanjang sampai akhir hayat hidup. Ya, dan kita pun juga tidak mau lagi mau kembali lagi ke zaman Orde Baru, yang dimana presiden itu terus diperpanjangkan tanpa ada syarat, termasuk juga pemilu pun juga tidak adil pada masa itu. Ya, termasuk di Orde Lama pun juga sama. Ya, sekarang ini di era reformasi ini sudah berbeda dengan era kedua tersebut, yaitu semua jabatan presiden itu hanya 2 periode saja, dan tidak mungkin ada yang mengatakan mau 3 periode, itu tidak mungkin, karena sudah diatur oleh undang-undang. Andai kata itu benar, maka itu akan diadili oleh Dewan atau MPR. Demikian. Ya. Terus yang kedua, mengenai masalah apakah betul bolehkah konstitusi itu dilanggar oleh semua pihak. Sebetulnya saya menanggapi begini, tergantung daripada konstitusi tersebut. Apabila dalam pasalnya itu misalnya dalam pasal itu masa gubernur Jakarta ini hanya 2 periode saja. Tapi kan kita lihat saat ini lagi sedang pandemik, sementara COVID ini belum selesai dan pemilihan tidak bisa dilaksanakan, maka itu boleh atau bisa dilanggar untuk sementara ini. Tapi bukan berarti semua konstitusi itu semua dilanggar dengan seenak-enaknya, itu tidak bisa. Ya, hanya sebagian yang itu hanya sementara ini saja untuk menyelamatkan negara Indonesia. Karena kita tahu sekarang di Indonesia ini lagi sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19, dan termasuk sudah ada mutasi COVID, yang dimana mutasi COVID ini lebih bahaya dibandingkan COVID yang kita alami saat ini. Tentunya masyarakat juga tidak mau menambahkan korban COVID-19 di mana-mana. Termasuk di daerah saya pun, di daerah Bandung juga tidak mungkin orang tuh mau COVID itu dinaikkan lagi. Maka dengan salah satu caranya adalah kita jangan melaksanakan pemilihan umum. Walaupun saya tahu walaupun kita tahu bahwa pemilu ini harus dilaksanakan tahun 2022,
Tetapi kita lihat dulu nih situasi ini. Seiring dengan situasi ini, apabila pemerintah tidak bisa menanganinya, bagaimana kita bisa melaksanakan pemilihan umum? Sementara COVID pun masih melanda Indonesia gitu. Kecuali kalau misalnya pemerintah ini bisa menanganinya di tahun ini, tentu bagi saya yakin ya bagi saya yakin pemilu bisa dilaksanakan tahun depan. Jadi pemilu ini menurut saya sebaiknya, ya saya sarankan pada semua, bagusnya lebih baik kita jangan melaksanakan dulu pemilihan baik tahun ini ataupun tahun depan, karena kita belum meyakini apakah COVID-19 di Indonesia ini bisa hilang seketika atau mungkin kita tunggu sampai tahun 2024, kita masih belum tahu itu. Ya, tapi yang kita harapkan semoga saja di tahun ini COVID bisa hilang atau bisa pulih, dan semoga kita bisa menjadi hidup baik, tentram dan lain sebagainya. Ya, jadi saya minta pada pihak semua untuk tidak mendesak adanya pemilu di tahun 2022 sebelum COVID ini dipulihkan dulu. Kalau COVID sudah pulih, boleh silakan, itu tergantung daripada Anda apakah melaksanakan atau tidak. Ya. Tapi kalau misalkan COVID-nya belum pulih, saya sarankan untuk tidak dulu sementara ini. Meskipun Pak Anies, saya yakin misalnya Pak Anies atau siapapun, gubernur manapun yang akan habis di tahun 2020 ini, saya katakan untuk sementara ini jangan dilaksanakan dulu, mungkin adakanlah dulu PLT sampai tahun 2024. Ya, dan ini bukan berarti negara ini akan hancur, tidak. Negara ini akan tetap terus stabil dengan memilih PLT yang bagus gitu, tidak asal-asalan gitu. Ya, saya yakin juga COVID pun tidak selamanya ini akan terus berkembang. Insya Allah ini pasti akan berakhir, tapi kita tidak tahu apakah itu berakhir tahun ini ataupun tahun depan. Kita masih belum mengetahui hal itu. Ya, jadi ini sebenarnya kalau kita katakan ya, COVID ini bagaikan kalau bahasa isyaratnya ya, itu seperti bagaikan burung baru bertelur gitu. Burung itu sebagai normal biasa yang kita alami, itu kita bisa ngobrol dekat-dekatan, bisa pemilu dan sebagainya. Tapi begitu telur keluar, itu disebutnya new normal. Nah, itu yang menurut saya bahwa dulu kita mungkin bisa bisa berjarak dekat ya, ngobrol bisa bersama-sama. Tapi dengan ada pandemi ini, terus itu ada PPKM, terus itu ada 3M, tentu kita harus menjaga kesehatan kita sendiri agar menghindari daripada COVID-19. Ya. Jadi menurut saya COVID ini itu sudah mengubah seluruh dunia, termasuk mengubah sejarah dunia. Ya, sejarah dunia ini sebetulnya menjadi sejarah baru, di mana semua perekonomian, semua politik, semua manapun itu, semuanya berubah menjadi digital, kita sebut. Ya, ada yang di UMKM dan sebagainya, itu sebagai globalisasi yang baru, dan itu pun ini sebagai sejarah baru, ya, sejarah dunia teknologi terutamanya begitu. Ya, jadi adanya di UMKM, terus itu adanya banyak UMKM yang melalui online, tentu ini adalah bukan sekedar sejarah biasa, ini adalah sejarah baru, karena sebelumnya pedagang-pedagang atau bahasa Inggrisnya trader gitu ya, itu semuanya menggunakan manual gitu. Namun saat ini menggunakannya adalah digital. Tentu digital ini adalah sebagai, kalau saya katakan sebagai sebagai sejarah baru, ya, sejarah baru bagi dunia teknologi dan dunia perdagangan gitu ya. Dan terus juga yang kedua sebagai meeting, terus sebagai pembicara ngobrol dan sebagainya, terus sekarang sudah menggunakan online atau video online. Tentu video online ini bagi kita semua ya itu sebagai sejarah baru, karena sebelumnya kita kalau meeting itu pasti kan directly atau langsung gitu, tatap muka.
Namun begitu ada COVID pandemi saat ini telah berubah, yaitu kita menggunakan video online. Ya, setiap baik sekolah, baik pekerjaan, baik kuliah, semuanya menggunakan video online. Tapi bukan berarti semua itu menggunakannya. Ada sebagian yang wilayahnya aman, ya di Indonesia misalnya di wilayah Indonesia itu ada sebagian daerah gitu ya yang sudah aman daripada COVID. Ya itu sudah mulai jarak dekat, tapi bukan berarti seperti kayak normal dahulu, bukan. Tapi ini seperti apa namanya agak sedikit jarak jauh sedikit lah gitu. Tapi tetap pembicaraan tetap masih biasa gitu. Ya, terus yang ke berapa tadi pagi. Nah, baik lagi yang masalah konstitusi yang dilanggar itu. Jadi konstitusi yang dilanggar ini menurut saya ini itu kurang tepat. Tetapi ada tepatnya juga, itu hanya sebagian. Jadi kalau saya tanya apakah bisa konstitusi dilanggar, ya jawabnya begini saja, tergantung. Apabila misalkan masalahnya misalkan kayak seperti masalah kayak pandemik saat ini, terus kayak gitu apa yang kata undang-undang seperti itu, tapi sementara kita usah perubahan, tentu itu kita boleh melanggar sementara ini ya, bukan selamanya. Kalau selama itu salah besar, sementara ini saja gitu. Tapi itu sebagian, ya sebagian saja, bukan semua. Kalau semua tentu itu tidak betul. Ya misalkan kayak korupsi boleh, itu nggak bisa, itu tidak boleh sama sekali. Ya maksud saya yang bisa dilanggar itu ya seperti kayak sekarang pandemik lagi apa dan lain sebagainya. Tentu dengan kita melanggar sementara ini akan dijadikan sebagai new constitution atau konstitusi baru bagi undang-undang yang saat ini begitu. Ya, jadi tentu melanggar undang-undang itu tidak semua itu diperbolehkan. Ada sebagian yang tidak boleh, seperti kayak korupsi itu tidak boleh, kecurangan tidak boleh sama sekali, ya, dan sampai ketidakadilan juga itu tidak boleh sama sekali begitu ya. Tapi yang sebagian lagi yang boleh, seperti misalnya kayak PLT, misalnya kayak UMKM gini. Sebenarnya kalau kita lihat kan semua UMKM itu kan perlu ada namanya sertifikasi dulu, tapi karena sekarang lagi kondisi pandemi kita nggak bisa ke sana, kita tentu sementara ini menggunakan online, itu daftar di Shopee atau di beberapa online begitu ya. Dan ya itu mungkin yang penyampaian yang saya sampaikan kepada saudara saya sekalian. Jadi bahwa nggak semua itu dilanggar, tapi ada sebagian yang itu tuh tidak boleh dilanggar begitu ya. Terus yang mengenai masalah Partai Demokrat begini, saya sebenarnya agak sedih sekali ya melihat Indonesia yang dimana pemerintah, maaf saya tidak bisa sebutkan, tapi ada salah satu staf kepresidenan Indonesia, saya tidak akan sebutkan namanya, itu sudah berani mencoba menghancurkan salah satu partai oposisi. Tentu menurut saya ini sangatlah tidak boleh, karena warga negara Indonesia itu punya hak, apakah suka dengan pemerintah atau tidak suka dengan pemerintah, itu adalah hak warga negara ya. Tidak bisa dipaksa untuk suka pada Pak Jokowi, itu menurut saya itu tidak bisa dipaksa ya. Semua rakyat Indonesia punya hak untuk mengatakan tidak, semua rakyat Indonesia punya hak untuk mengatakan suka, tergantung daripada orang itu gitu ya. Kayak Partai Demokrat ini kan sudah jelas, Partai Demokrat adalah tidak berkoalisi dengan Pak Jokowi ya. Dan kalau saya katakan, maaf ya, saya katakan juga oposisi begitu ya. Tapi bukan berarti Demokrat dengan oposisinya itu sebagai pembangkang, bukan. Tetap mereka ada supportnya, tetapi mereka sambil juga mengkritik gitu, mengkritik atau seperti ya begitu tidak berkoalisi gitu dengan pemerintah gitu ya. Dan juga Partai Demokrat tentu saja itu adalah partai yang terbesar ya setelah setelah PDI dan lain sebagainya begitu ya.
Dan apa namanya kepala staf kepresidenan ini itu sudah melakukan suatu hal yang tidak terpuji, yaitu dengan memprovokasi kader-kader Demokrat. Nah, ini tentu menurut saya harus segeralah dipecat daripada pemerintah, karena ini sudah melanggar undang-undang dan juga dinilai sebagai ancaman besar bagi oposisi. Ya, tentu melihat hal ini, Demokrat seperti bagaikan ditembak oleh pemerintah, itu menurut saya suatu hal yang sangat kejam. Dan ini hampir sama seperti di zaman Orde Baru yang kita lihat seperti PDI. PDI dulu berjaya sekali, tapi begitu Ibu Mega naik jadi ketua umum, ya, terus pemerintah Orde Baru tersebut juga gerah melihat hal itu, akhirnya mereka telah provokasi kepada kader PDI yang tidak mendukung pada Bu Mega. Tentu dengan provokasi tersebut akhirnya muncullah Suryadi namanya, dan akhirnya jadilah terpecah belah dualisme kepemimpinan partai. Dan pada akhirnya begitu terjadi seperti itu, akhirnya Bu Mega memutuskan keluar daripada PDI dan bentuklah PDI Perjuangan yang kita kenal saat ini. Ya, tentu ini seperti cerita lama, tapi ini beda partai saja. Ya, dan hal ini sebetulnya tidak boleh di era reformasi, karena era reformasi itu semua warga Indonesia punya hak untuk mengatakan ya atau tidak. Ya, kalau misalnya suka tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau kalau suka tidak apa-apa, kalau tidak pun juga tidak apa-apa. Jangan dipaksa untuk suka. Ya, kalau dipaksa itu namanya otoriter, gitu. Jadi saya katakan janganlah untuk menyukai, ya, menyukai secara paksa itu tidak boleh dan tidak benar, gitu. Ya, tentu melihat KSP Muldoko ini seperti bagaikan, maaf ya, saya sebut namanya, maaf, sebenarnya tidak boleh. Jadi sebenarnya pas KSP ini sebetulnya seperti bagaikan peluru, ya, bagi oposisi, ya. Dan juga awalnya sebetulnya KSP ini sudah menolak, dia tidak mau jadi ketua umum Demokrat, tapi tiba-tiba saja beliau malah menerimanya. Tentunya menurut saya ada suatu permainan besar daripada KSP tersebut, ya. Tapi saya bukan berarti saya ingin mengujar kebencian, saya hanyalah mengira saja itu sebagai permainan saja begitu. Tapi walau gimana pun juga kita bisa lihat saja nanti kalau misalnya di pengadilan, ya, apabila di pengadilan itu disaksikan, kita bisa lihat nanti siapa yang peran Muldoko bisa menjadi ketua umum, begitu. Dan ini dengan adanya Muldoko jadi ketua umum Demokrat versi KLB Deli Serdang ini tentu menjadi ancaman besar bagi demokrasi Indonesia. Ini bukan Partai Demokrat, ya. Partai Demokrat ini itu bisa bisa menyelesaikan sendiri, tetapi yang kita ambil dari hikmah masalah Muldoko ini tentu adalah sebagai ancaman demokrasi Indonesia. Indonesia sekarang lagi diuji demokrasinya, yaitu dengan adanya Muldoko jadi ketua umum Demokrat versi KLB Deli Serdang, ya, gitu. Namun pertanyaannya begini, apakah betul Muldoko ini sah jadi ketua umum Demokrat? tentu itu tidak benar dan itu tidak sah, ya. Karena yang pertama yang saya baca di sudah ada artinya, itu yang pertama, selama DPD DPC itu masih mendukung ketua umum yang sebelumnya, yaitu ketua umum AHY, ya, tentu itu KLB itu tidak sah, ya. Jadi KLB yang ada di Deli Serdang itu tidak sah dan inkonstitusional sama sekali, ya. Ya, jadi dan dilihat DPD DPC pun DPAC pun itu semua setia mendukung kepada ketua umum yang saat ini kita panggil Agus Harimurti Yudhoyono. Tentu Agus Harimurti Yudhoyono ini adalah sebagai ketua umum yang sah karena dipilih oleh seluruh DPD DPC dan DPAC, termasuk sudah disahkan oleh Kemenkumham dan pemerintah Republik Indonesia. Termasuk juga sudah disahkan juga oleh Majelis Tinggi Partai, ya, yang dimana sebelum SBY jadi
majelis tinggi, sebelumnya itu sudah mengesahkan AHY sebagai ketua umum yang terpilih. Tentu AHY adalah ketua umum yang sah dan konstitusional secara moral dan formal. Jadi KLB dari Serdang itu adalah KLB yang palsu dan tidak bermanfaat bagi partai. Dan yang kedua, KLB dari Serdang itu palsu. Yang keduanya kenapa? Karena ini tidak ada persetujuan daripada majelis tinggi. Selama majelis tinggi ini tidak menyetujui KLB, berarti begini, maaf ya, saya terap. Jadi gini, selama KLB ini belum disetujui oleh majelis tinggi, itu KLB itu tidak sah. Meskipun dipaksa oleh organisasi saya, tapi kalau KLB itu tidak disetujui oleh majelis tinggi, itu tidak sah. Ya, dan itu inkonstitusional. Gitu. Ya, jadi KLB Desnang ini adalah KLB yang palsu, yang menurut saya itu tidak bermanfaat bagi Partai Demokrat sendiri gitu. Ya. Jadi KLB Deli Serdang ini itulah KLB yang abal-abal bahasanya. Maaf ya, yang nonton ya, semoga bisa koreksi gitu ya. Ya. Bagi yang DPC dan DPD, selama DPD DPC ini belum menyuarakan adanya KLB, berarti KLB itu tidak sah. Ya. Tapi kalau sudah ada, misalkan contoh example-nya gitu ya, itu DPD DPC ada menyuarakan, ada 2,5-3% itu, kalau ada menyuarakan seperti itu, tentu itu sudah menjadi adanya KLB gitu. Tapi ini kan belum ada ya. Dan sementara kan DPD, DPC, DPAC, organisasi sayap, majelis tinggi, dewan pembina, semuanya mendukung kepada ketua umum yang sah saat ini, itu bernama Agus Harimurti Yudhoyono. Ya, tentu dengan melihat hal ini, ya, KLB yang di Deli Serdang itu tentu adalah KLB yang palsu dan tidak konstitusional, dan tentu saja pemilihan Muldoko ini adalah pemilihan yang lucu, imut, bagaikan bayi gitu ya, atau kita sebut sebagai mungkin kita sebut sebagai sulenya demokrasi di sini adalah yang KLB Deli Serdang ini ya. Itu cuman mereka ini bikin lucu-lucuan lah, bikin jadi sensasi lah begitu ya. Dan ini adalah sebagai apa begitu ya. Namun uniknya, tadi saya dapat kabar daripada Kabar Today di Instagram yang mengatakan bahwa yang ketua umum versi KLB ini itu akan mengajukan Kemenkumham sebagai surat SK gitu, sebagai SK gitu ya. Tentu bagi saya melihat hal ini sebagai ancaman besar. Dan yang kedua, tentu Kemenkumham pun tidak mungkin menerima SK yang dibuatkan oleh KLB Deli Serdang itu tidak mungkin ya, karena yang saya bilang tadi, karena itu tidak sesuai ya. KLB Deli Serdang ini itu sudah tidak sesuai dengan konstitusi, dan juga itu tidak sesuai juga oleh ADART sendiri gitu ya. Jadi saya tegasin ya, KLB Deli Serdang ini adalah KLB yang abal-abal, KLB yang hanya mencari sensasi agar supaya orang ini melihat bahwa Demokrat, astagfirullahaladzim, saya sebut, maksudnya KLB Deli Serdang ini sebagai KLB yang terakhir. Padahal sebetulnya KLB Deli Serdang ini KLB yang abal-abal, hanya mencari sensasi. Apalagi yang melaksanakan KLB tersebut adalah orang yang sudah dipecat daripada partai tersebut. Tentu dengan pemecatan ini
ya tentu itu tidak sah. Masa atau misalkan kayak gini aja, orang gila melaksanakan suatu acara, lucu kan katanya kan. Atau misalnya gini, udah tahu pernikahan itu harus, maaf ya saya mana ya caranya, gini aja deh, kayak masa perusahaan saja ya, udah tahu yang melaksanakan kita mau membuat usaha apa itu kan daripada keluarga kita sendiri, misalnya gitu, bapak ibu, misalnya bapak mau membuatkan suatu usaha, tapi yang melaksanakan usaha itu yang harusnya bapak ibu yang melaksanakan, tapi ini malah orang gila yang melaksanakannya, dan soal orang gila itu jadi direkturnya, kan lucu kan gitu. Jadi menurut saya itu suatu yang mustahil besar gitu ya, saya besar yang dibuatkan oleh KLB Deli Serdang itu ya, janganlah begitulah. Ya. Saya di sini bukan ingin memprovokasi ya, tapi saya ingin memberikan suatu gambaran bahwa kalau misalkan melaksanakan suatu acara tanpa ada persetujuan dari manapun, tentu itu tidak akan benar dan sah manapun juga. Coba lihat seperti pernikahan aja dulu, kalau misalnya mertua sama orang tua yang nggak setuju ya, mertuanya nggak setuju sama si Anu, terus orang tuanya si Anu nggak setuju sama si ini, tentu pernikahan pun itu tidak sah dan itu pun haram hukumnya. Tapi kalau sudah setuju, tentu kan jadi enak ya, bisa nikah, terus kayak gitu bisa bermain bareng-bareng ya, punya anak dan sebagainya kan gitu. Nah ini gambarnya seperti itu. KLB Deli Serdang ini itu tidak ada persetujuan dimanapun, tidak ada persetujuan sama sekali, terus tiba-tiba dilaksanakan, kan lucu begitu ya. Apalagi juga selain daripada itu, yang melaksanakannya juga selain juga yang melaksanakan orang yang sudah dipecat, termasuk yang melaksanakan juga adalah salah satu orang yang mengkhianatinya. Itu pun saya katakan orang yang mengkhianati tersebut adalah orang yang sombong ya, yang mengatakan wah sebagusnya nggak usah ajarin saya deh begini gitu ya. Mungkin Anda sudah pernah nonton gitu, saya tidak akan sebutkan namanya karena itu haram gitu ya. Jadi gini, semenjak satu jubir yang mengatakan Anda jangan mengkhianati gitu ya, terus saya gitu kata orang itu, saya nggak mau ini udah itu, dia ajarin saya lagi ini gitu kan gitu ya. Itu yang yang kata mereka, yang kata Desa Serdang itu ya, KLB ya, KLB Desa gitu. Itu melihat hal ini suatu hal yang sombong ya, sombong. Karena walau gimana pun juga kita bisa pintar, bisa berbicara struktural, itu semua karena Allah Ta'ala atau karena Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi kalau misalkan kita sombong seperti itu, apa kita nggak bilang terima kasih begitu loh ya. Jadi saya katakan janganlah untuk bersombong diri lah sebelum orang itu meralat diri sendiri gitu ya. Saya sebenarnya saya melihat KLB Deli Serdang ini tentu itu tidak sah dan inkonstitusional, dan itu pun jangan diharapkan sebagai KLB yang KLB Deli Serdang terus KLB Deli Serdang itu sebagai yang baik, itu bukan, itu tidak sah sama sekali. Kayak ini saya kelihatan gendut ya besar banget yang pipi saya ini ya. Ini maaf ya, kebetulan badan saya ini udah 100 sih, saya harusnya olahraga sebenarnya ya. Demikian hal yang saya sampaikan ya. Kita kesimpulannya adalah Indonesia ini sebenarnya sedang diuji demokrasinya. Apabila demokrasi ini insya Allah ini bisa berhasil, maka Indonesia bisa menjadi negara yang demokrasinya besar. Dan jangan salah, Indonesia adalah sebagai negara yang populasi terbesar di dunia, dan juga Indonesia sebagai populasi voters yang terbesar di dunia. Kita bandingkan dengan negara-negara di
ASEAN utamanya, ya, Indonesia sebagai negara yang paling hebat, negara yang paling kuat dalam berpolitik. Dan satu lagi, mengenai permasalahan Asian Lives Matter, ya, tentu ini sebagai masalah yang kita harus ambil hikmah, bahwa sesungguhnya kita tidak boleh rasisme terhadap setiap suku, ya. Alhamdulillahnya di Indonesia ini bisa menjaga dengan baik, meskipun kita berbeda, ya, meskipun berbeda, tapi kita tetap satu Indonesia. Itu yang saya sangat apresiasi dengan itu. Hidup Indonesia merdeka. Ya, kita lihat aja dari Amerika Serikat. Amerika Serikat nih sebetulnya bagaikan neraka gitu ya bagi seluruh etnis, ya, karena Amerika ini emang terkenal dengan rasialismenya, diskriminasi yang besar, terutamanya kepada orang Afrika dan orang Asia. Kenapa mereka bisa seperti ini? Ya, sebetulnya ada dua versi di antara orang Afrika dan orang Asia. Orang Afrika ini kan karena melihatnya orang Afrika itu budak, ya, kata orang Amerika begitu ya. Dan orang Asia, kenapa orang Asia ini bisa diskriminasi oleh orang-orang Amerika? Itu sebenarnya bukan karena benci sama kulitnya, tapi melainkan bukan benci sama kulitnya, ya. Orang Asia yang kayak orang Tionghoa pun sama kulitnya dengan orang bule, itu putih-putih yang cantik dan ganteng itu. Tapi kenapa itu bisa dirasialisme oleh kalau saya katakan ya, oleh orang Amerika? Kenapa bisa dirasialisme kan? Ya, karena ini sebetulnya ulah presiden dulu yang bernama Donald Trump. Donald Trump ini kita kenal aja sebagai orang yang paling rasialisme terhadap orang Afrika dan orang Asia. Terhadap orang Afrika mungkin sama seperti apa yang saya sampaikan. Terhadap orang Asianya ini sebenarnya ada satu catatan penting yang harus dicatat, itu karena masalah antara negara Amerika dengan negara Tiongkok, yang dimana notabene negara Tiongkok ini sekarang sedang merajalela ingin menguasai dunia. Trump pun melihat hal ini tidak mau menerimanya dan merasa Amerika ini adalah negara paling terkuat. Maka Trump pun akhirnya membuatkan ulah yang aneh-aneh, semata-mata bahwa Cina adalah sebagai ancaman. Kenapa kata Trump Cina itu ada ancaman? Karena sekarang Cina ini udah bisa mengungguli Amerika Serikat. Dan kita lihat semua teknologi yang ada di semua teknologi yang ada di negara Cina ini atau Tiongkok saya katakan ya, itu lebih maju, lebih hebat daripada Amerika Serikat. Amerika Serikat pun juga kewalahan, termasuk juga kayak masalah kulkas, masalah handphone yang saya pakai ini, handphone Vivo ini dari Tiongkok loh, dan sebagainya. Itu udah lebih canggih dan lebih hebat daripada Amerika Serikat. Tentu dari hal seperti ini Amerika pun tidak menerimanya. Maka Amerika punya cara lain untuk mengalahkan negara pesaingnya, yaitu dengan menabur fitnah, ya, seperti fitnah Hong Kong, terus fitnah genosida Tibet, memfitnah perang Cina Selatan, memfitnah Huawei ini bahaya dan sebagainya. Itu semua untuk menjatuhkan Tiongkok, ya, termasuk ya termasuk juga masalah diskriminasi di Tiongkok, ya. Kata mereka begini, kata orang Amerika bahwa Cina ini sebagai negara yang paling rasis, genosida terbesar di dunia, kata orang Amerika. Padahal sebetulnya kalau kita lihat secara detail, orang-orang Tiongkok ini tentu sangatlah terbuka kepada seluruh orang-orang yang datang ke Tiongkok dan tidak sama sekali melakukan seperti diskriminasi yang difilmkan oleh Amerika itu, tidak. Ya, kebetulan juga saya sebagai orang Indonesia yang berbeda kulit dengan mereka, yang seperti dengan orang Tiongkok gitu ya, saya pernah datang ke sana dan alhamdulillah mereka mau menerima saya.
ya. Dan saya yakin pun juga orang Indonesia yang sekolah di Tiongkok pun juga pasti akan menerima yang sama, yaitu kebaikan daripada orang Tiongkok itu sendiri. Ya, tentu bagi saya melihat melihat ulah Amerika ini adalah sebagai ulah ingin lemah. Amerika ini sebetulnya mau melemah, mau hancur, mau mau tidak berdaya lagi, ya seperti negara Nauru. Cuma belum waktunya sekarang Amerika seperti itu, karena Amerika masih punya presiden sekarang, itu namanya Biden. Apabila Biden ini tidak berhasil, maka mereka akan seperti mirip negara-negara berkembang, dan Cina akan menjadi negara unggul dan menjadi negara yang menguasai dunia. Namun pertanyaan begini, apakah dengan teknologi Cina ini komunis dapat menguasai dunia? Tentu tidak. Karena komunis di Tiongkok ini sudah tidak lagi menjadi komunis utama seperti Uni Soviet. Melainkan komunis di Tiongkok ini sudah hanya jadi koleksi saja atau foto aja. Itu foto kalau kita ini ya, kalau di rumah nih pajangan aja gitu, ya sebagai pajangan notabene komunis. Tapi secara ekonomi, secara pemerintahan itu sudah liberalismenya tinggi seperti Amerika Serikat. Tentu secara pemerintahnya tetap komunis itu Tiongkok itu. Tapi secara ekonominya itu sudah liberalisme, dan itu sudah tidak lagi dengan sosialisme juga gitu. Dan misalnya terjadi kayak Cina memberikan ekspor kepada Indonesia, ya misalkan seperti anything gitu ya, sudah mobil atau seperti apa gitu ya. Tapi itu bukan berarti kenyang nih. tapi itu bukan berarti komunis berkuasa, bukan. Dengan ekspor kepada negara lain itu hanya notabene sebagai bantuan saja, bukan menyebarkan. Karena tadi komunis di Tiongkok itu sudah menjadi pajangan saja, bukan menjadi penyebaran seperti Uni Soviet yang menguasai komunis, bukan. Gitu ya. Itu yang harus diluruskan gitu ya. Karena banyak yang salah paham gitu. Ya. Jadi seperti itu sih selesai sekalian gitu. Nambah lagi ya, dengan Cina ini sudah menguasai dunia, tentu Amerika ulah yang aneh-aneh ya, terutama kayak COVID-19 ini. COVID-19 ini menurut versi Donald Trump itu adalah senjata biologisnya Tiongkok. Tapi menurut versinya Presiden Xi Jinping Cina ini, yaitu mengatakan itu adalah versinya Donald Trump gitu. Versi Xi Jinping itu adalah sebagai biologisnya daripada Amerika Serikat gitu ya. Pertanyaan itu apakah itu benar di antara dua versi tersebut? Tentu itu tidak benar, karena virus corona ini itu munculnya daripada orang di Wuhan yang sempat membeli suatu hewan, di mana notabene itu hewan itu punya penyakit yang luar biasa. Itu pun tidak dirawat sama sekali oleh dokter. Tentu dengan hal itu orang membelinya, terus itu menyembelih, membuat makanan, akhirnya kuman-kuman yang ada di hewan tersebut itu menyebar hingga muncul disebut COVID-19 hingga sampai saat ini begitu. Ya, jadi itu bukan senjata biologis ya, bukan senjata biologis. Ingat, bukan senjata biologis. Ya, jangan dikatakan itu adalah senjata biologis, itu salah besar X gitu. Ya. Itu yang harus diluruskan, karena ini bisa berbahaya kalau tidak benar. Oke, gitu. Ya, dengan hal itu akhirnya Donald Trump membuatkan ulah-ulah, mengatakan biologis lah, terus gitu beberapa kata yang kita lihat ya, seperti China virus, yaitu Kung flu, dan gitu mojepong, terus gitu apalagi banyak lagi itu ya. Ini dengan melihat Donald Trump ngomong seperti itu, tentu warga Amerika ini terpengaruh daripada teori-teori tersebut, sehingga menyebabkan benci dan rasialnya kepada orang-orang Tionghoa yang ada di Amerika Serikat,
yang notabene orang-orang Tionghoa tersebut bukan juga orang RRC, ada orang Taiwan, orang Hong Kong, tapi di rasialisme gara-gara ucapan Donald Trump itu, gitu loh. Ini bahaya sekali gitu. Ya, gitu. Termasuk juga orang India pun di rasialisme karena notabene Asia dan lain sebagainya begitu. Ya. Dan itu pun menurut saya sebagai siksaan atau sebagai virus paling berbahaya di dunia. Virus paling berbahaya di dunia ini bukanlah COVID-19, tapi adalah virus yang disampaikan oleh Pak Trump itu adalah virus teori. Itu lebih bahaya daripada virus corona. Ya, kenapa bahayanya? Karena itu bisa memecah belah bangsa. Ya, bangsa ini bisa tegak kalau kita bersatu. Bangsa ini bisa hancur kalau kita berperang antara sama saudara kita sendiri. Gitu, ya. Jadi melihat Donald Trump ya melakukan seperti itu, tentu itu menurut saya sebagai virus ya, virus teori Donald Trump. Itu berbahaya sekali itu bagi bangsa Amerika sendiri begitu. Yang notabene Amerika sebagai negara federasi. Gitu. Ya. Ya, tapi alhamdulillahnya atau kita bersyukur ya, meskipun ada rasialisme terhadap orang Asia, tetapi kepada orang Indonesia alhamdulillah tidak ada satupun yang terkena keluhan rasialisme daripada orang Amerika Serikat. Ya, semoga saja orang Indonesia yang di Amerika Serikat ini dapat terselamatkan daripada rasialisme yang diaksisi oleh orang-orang Amerika. Demikian hal yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila penyampaian saya ini kurang tepat dan kurang baik. Semoga dimaafkan. Dan ini saya katakan mohon maaf ya. Ini bukan provokasi. Ini hanyalah sebagai penanggapan mengenai isu yang saat ini lagi viral. Begitu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.